Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat-sahabat kripto sekalian. Saya dengar kau dan istilah sangkuter itu masih akrab, walau hanya kau yang berharap. Tetaplah jadi kawan yang baik, walau tergambar nyata, bukan itu yang kau harap. Ya, saya tahu holder itu memang penting, tapi pastikan dulu hatimu tak lega. Karena tangismu bisa tiba-tiba mengucur, padahal dari awal hatimu telah hancur. Apalagi di saat-saat ini market terakhir ini itu tidak bersahabat. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar. Oke teman-teman, saya pada kali ini saya masih bercerita tentang koin VDX yang dimana VDX ini di November kemarin itu di delist. Dari terakhir VDX itu meninggalkan Indodax, jejak itu belum terhapus. Membekas sebagai langkah yang ingin sebelum dia pamit tanpa menghukum. Sebelum kita lanjut membahas ini, ada baiknya teman-teman itu mensubscribe, like, dan komen. Karena penonton yang baik itu adalah penonton yang meninggalkan komentar. Jadi di tanggal 7 Januari ini ada pemberitaan dari Coinbase. Jadi ini beritanya masih segar di tanggal 7 Januari di tahun 2022. Di website Coinbase itu memberitakan tentang tata cara membeli VDX. Jadi ini menarik karena kenapa Coinbase ini kan memiliki selain dia memiliki website, dia juga itu memiliki market tersendiri. Cuman di sini tuh dia hanya menjelaskan tata cara membeli VDX seperti apa langkah-langkahnya. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir semua teman-teman yang paham kripto tahu. Pertama itu kita cek di TMC atau Coin Market Cap. Setelah itu kita cek pasarnya, pasar apa saja yang menyediakan koin. Oke, kita langsung saja ke TMC. Di TMC ini saya sudah klik tadi VDX. Kemudian marketnya hanya ada dua, ITO dan liquid. Nah sekarang kita mau ketahui market ini itu peringkat keberapa. Ini yang perlu, ini juga penting untuk kita ketahui sebelum kita melakukan pendaftaran, membuka akun di market tersebut, kemudian kita deposit. Ada baiknya itu kita perlu mengetahui dia peringkat keberapa atau tingkat kepercayaan dunia terhadap market ini seperti apa. Mengapa ini penting? Ini memang perlu kita ketahui seperti apa sih sebenarnya kepercayaan dunia terhadap market. Caranya seperti apa? Tahulah teman-teman. Saya hanya sekedar kita mengetahui, ingin kita ketahui secara bersama. Jadi eh, market yang pertama itu ada Binance dengan transaksi itu 324 jam. Kemudian Get.io itu berada di peringkat 10. Kemudian Liquid market yang kedua tadi yang menyediakan VDX itu berada di peringkat ke-21. Atas dasar itu juga sih saya mengapa membuka akun dan deposit di koin ini. Nah, kita kembali membahas tentang VDX. Mengapa saya masih tertarik membuat video ini? Di sini saya menemukan ada hal yang unik, teman-teman. Ada hal yang unik. Saya gambarkan dulu. Saya juga baru belajar, tapi dari cara saya belajar ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Nah, di sini saya bukan bermaksud ingin menggurui teman-teman, tapi kalau ada yang lebih paham, ya silakan meninggalkan komentar, kita diskusikan secara bersama-sama di kolom komentar. Teman-teman bisa berkomentar di bawah ya, jangan di atas. Kalau teman-teman berkomentar di atas itu berarti teman-teman sedang berdiskusi atau sedang bertransaksi dengan Tuhan. Nah, ini saya gambarkan, di sini saya gambarkan terjadi penurunan yang iramanya bisa dikatakan sama. Nah, setelah terjadi penurunan, di sini ada harga yang stagnan. Nah, di sini terjadi harga yang stagnan yang cukup panjang. Walaupun tak sepanjang milik kalian ya. Milik kalian itu beda, apalagi yang baju kuning itu ya panjang-panjang gitu. Nah, setelah terjadi harga yang satu seperti ini, harga yang stagnan, di sini terjadi kenaikan, teman-teman. Terjadi kenaikan. Nah, polanya juga terjadi di beberapa terakhir ini. Polanya terjadi juga di beberapa terakhir. Kita gambar. Ini saya baru belajar loh. Kalau misalnya saya keliru, teman lebih paham, ya silakan meninggalkan kolom komentar. Dan kita diskusikan di kolom komentar. Di sini juga terjadi penurunan. Terjadi penurunan. Setelah di penurunan ini, di sini ada harga yang bisa dikatakan sideways ya. Walaupun tadi malam itu terjadi pump. Terjadi pump, tetapi tidak terlalu lama. Durasinya tidak lama. Ini belum terjadi klimaks, dia sudah jam lagi. Jadi saya menganggapnya ini hanya pemanasan, kemudian
terjadi harga yang stagnan lagi. Tapi kalau kita mau mengambil garis untuk mengambil titik supportnya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kan polanya seperti ini. Pola awal terjadi penurunan, kemudian ada harga yang bisa dikatakan stagnan, kemudian terjadi kenaikan. Kenaikan itu berada di 0,05 dolar USDT. Nah, di sini juga begitu, teman-teman. Di sini terjadi penurunan, kemudian di sini ada sideways walaupun ada pump yang tidak begitu memuaskan semalam. Nah, saya memperkirakan ketika mengikuti pola yang sebelumnya, maka di sini akan terjadi kenaikan. Kemungkinan kenaikannya itu sampai melevel ini, terus turun, kemudian nanjak. Seperti itu. Nanjaknya sampai entah itu 0,5 atau berapa, tapi ada indikator bahwa dia akan nanjak. Nah, jadi polanya ini mirip teman-teman. Ini terjadi penurunan, saya ulangi lagi, terjadi penurunan, kemudian ada sideways yang begitu panjang, walaupun tak sepanjang punya kalian, kemudian terjadi kenaikan. Nah, begitupun di sini terjadi penurunan, kemudian ada sideways sedikit, ada harga yang itu saja walaupun ada pump, kemudian dia naik. Nah, mengingat sekarang ini saya lihat ini grafik yang jangka panjangnya ya. Untuk saat ini PDX ini berada di harga yang sangat-sangat bisa dikatakan PDX ini diskon besar-besaran. Jadi untuk jangka panjang ini saya rasa ini baik setelah kita menyimpan beberapa lembaran-lembaran PDX untuk jangka panjang. Dan teman-teman oke, ini candle ini saya ambil di tiap 4 jamnya ya. Ketika kita melihat kembali di masa lalu bahwa koin ini tuh sempat harga tertinggi itu sempat mencapai di 3 USD atau $3. Jadi ketika saya beranggapan gini, kalau sekarang ini harganya berada di dasar, kemudian di masa depan, di tahun-tahun ke depan itu koin ini membentuk TH baru atau di harga tertinggi terbaru, maka uang yang kita investasikan saat ini itu bisa menjadi berapa, itu sudah bisa dibayangkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Video ini saya buat di tanggal 7 Januari tahun 2022. Teman-teman bisa menyimpan video ini, mana tahu 5 tahun ke depan itu bisa menjadi kenangan terindah untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena kenapa? Penonton yang baik itu adalah penonton yang meninggalkan komen. Jadi tadi terkait ketika ada gambar saya yang salah bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Itu saja. Salam cuan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.